Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali bisa kembali hadir di program Jejak Ramadan dalam kemasan podcast yang lebih seru dan lebih interaktif bersama saya Muhammad Amin Falahuddin. Pada episode kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, salah satu guru MA Bustanul Ulum, pengampu mata pelajaran ilmu falak, Ibu Nur Komaria, atau yang akrab kita sapa dengan Bu Kokom. Nanti kita akan ngobrol santai seputar perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, khususnya yang sering melibatkan MUI dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Langsung saja kita sambut beliau, Ibu Nur Komaria. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun agak nerodok. Baru pertama kali ini diajak podcast. Insya Allah, tabarakallah. Ini baru ya. Kalau tahun lalu namanya Pelita Ramadan ya. Sekarang jadi Jejak Ramadan. Karena lebih bervariasi begitu, Bu. Jadi anak-anak juga tampilnya juga ada yang pidato, nasyid begitu gitu. Keren. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi. Sekarang juga podcast ya, Bu ya. Iya. Jadi kita membahas tentang perbedaan penentuan awal bulan Hijriah begitu ya, Bu ya. Ya. Di Indonesia ini juga sering banget ya, Bu ya. Saya dan teman-teman juga kadang bingung gitu, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Kalau kok bisa satu negara itu beda hari gitu, Bu, puasanya begitu, Bu. Jadi sebenarnya apa, Bu, yang membuat perbedaan di sini, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya diskursus mengenai tentang ikhtilaf atau perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah itu sebenarnya bukan masalah yang baru. Ini masalah klasik, tapi yang sangat hangat diperbincangkan baik di kalangan ulama, ahli fikih, ahli ilmu falak maupun dari segi ahli astronomi ya. Banyak beberapa teman-teman yang bilang asal ceplos aja ya, mungkin ini berbeda karena hilal yang dilihat beda pula, atau mungkin dalil yang digunakan ini tidak sama ya. Sebenarnya ini bukan masalah hilal ya, dan masalah hilal karena kita cuma punya satu satelit alami yaitu bulan. Jadi bagaimanapun itu hilalnya juga sama, yang dilihat juga sama. Yang kedua dalil, kita sama-sama menggunakan dalil nakli Al-Quran dan hadis, tidak ada dalil-dalil yang lain selain Al-Quran dan hadis kan. Kemudian yang membedakan di sini dari segi penerjemahan atau pemaknaan dari dalil nakli itu sendiri. Kemudian salah satunya juga adalah pendekatan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Itu ada bervariasi, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyah, dan ada pula yang mengkombinasikan antara hisab dan ruqyah. Oleh karena itu, maka hasil yang ditentukan untuk permulaan awal bulan itu ada berbeda-beda atau ada selisih hari dan tanggal seperti itu. Oke, Bu, jadi metodenya itu berbeda-beda ya, Bu ya, bermacam-macam. Jadi lebih kepada perbedaan ilmiah dan fikih ya, Bu ya, bukan perbedaan dalam akidah ataupun tujuan ibadahnya begitu. Iya, betul banget. Ya, Bu. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa perbedaan ini berkaitan dengan metode, ada yang ruqyah dan ada juga yang hisab juga ya, Bu ya, dan juga ada yang mengkombinasikan keduanya seperti itu ya, Bu ya. Kalau kita lihat ya, Bu ya, di Indonesia seringkali yang disebut adalah MUI, NU dan Muhammadiyah. Apakah, Bu,
masing-masing memiliki kriteria atau standar tersendiri dalam menetapkan awal bulan, sehingga terkadang hasilnya juga bisa berbeda begitu. Tentu ya, tentu. Tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa perbedaan ini karena adanya pendekatan metode yang digunakan itu bermacam-macam, termasuk juga MUI, Muhammadiyah, serta NU. Nah, kalau kita membahas tentang pendekatan metode, kita mulai dari NU misalnya. Kita dari NU terlebih dahulu. NU itu dalam perkembangan mulanya selalu konsisten menggunakan metode ru'ya bil fi'li, yaitu melalui penglihatan. Jadi hilal itu diamati secara langsung, diobservasi secara langsung. Tapi pada awal perkembangannya, NU tidak mematok adanya kriteria. Yang penting di situ adalah hilal sudah terlihat oleh mata pengamat. Entah itu nanti ketinggian 1 derajat, 2 derajat, itu tidak ada batasnya. Baru kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, mulailah berpindah menuju metode imkanun ru'ya. Imkan itu kemungkinan. Jadi kita beralih dari yang awalnya tanpa mematok kriteria, kemudian ada batas kriteria, yaitu imkan ru'ya, ketinggian hilal ketinggian hilal 2 derajat, dan elongasi adalah 3 derajat. Kemudian pada tahun 2022 lalu, PBNU itu menyatakan bahwa mengikuti kriteria visibilitas MABIMS dengan ketinggian 3 derajat serta elongasi 6,4 derajat. Itu dari NU. Kemudian kalau dari Muhammadiyah adalah menurut perkembangannya, dari awal dia menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Jadi kalau di NU menggunakan pengamatan, kalau di Muhammadiyah adalah hisab berdasarkan perhitungan. Jadi perhitungan yang digunakan itu bervariasi, ada yang menggunakan perhitungan menggunakan program, ada yang menggunakan data Excel atau perhitungan lewat kalkulator dan lain sebagainya. Yang penting adalah data perhitungan itu sendiri. Nah, Muhammadiyah itu asal dia hilalnya itu sudah berada di atas ufuk, meskipun dia ketinggiannya adalah 0,1 derajat, misalkan dia sudah plus, maka sudah ditetapkan bahwa besok adalah masuk awal bulan baru. Yang ketiga, MUI. Kalau MUI menggunakan kriteria visibilitas hilal. Visibilitas hilal MABIMS. Kalau tahun-tahun yang lalu, sebelum tahun 2021, untuk menggunakan kriteria ketinggian hilal adalah 2 derajat serta elongasinya adalah 3 derajat dan umur bulannya 8 jam. Nah, tanggal 8 Desember tahun 2021, akhir tahun 2021, MABIMS telah menetapkan bahwa ada Neo MABIMS atau kriteria MABIMS yang terbaru dengan ketinggian hilal adalah 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Seperti itu. Itu adalah beberapa variasi-variasi metode yang digunakan oleh NU, Muhammadiyah, serta MUI gitu. Oke, baik Bu ya. Kalau kita bicara nih ya Bu ya tentang tahun 1440 Hijriah ini Bu. Ini data hisab di banyak wilayah Indonesia menunjukkan bahwa ketinggian hilal itu masih minus Bu. Namun Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada tanggal 18 Februari 2026 ini. Bisa dijelaskan nggak Bu, bagaimana kriteria wujudul hilal bekerja dalam kondisi seperti ini Bu, sehingga hasilnya bisa berbeda dari pendekatan imkanur rukyat gitu Bu. Ini permasalahan puasa yang lalu ini ya, 1447. Nah,
Benar sekali. Kemarin di Indonesia, ketinggian hilal mulai dari Sabang hingga Merauke semuanya di bawah ufuk. Jadi hilal sudah terbenam lebih dahulu dibanding dengan matahari. Bagaimana dengan kriteria Muhammadiyah yang tadi, wujudul hilal? Gitu. Tadi ada beberapa sejarah yang belum tersampaikan. Kalau di Muhammadiyah itu setelah tanggal 25 Juni tahun 2025 lalu, tepatnya ada di Universitas Aisyah Yogyakarta, ya, PP Muhammadiyah telah menetapkan bahwasanya ia menggunakan kriteria baru namanya KHGT. KHGT itu kalender Hijriyah Global Tunggal. Jadi yang awalnya dia wujudul hilal lokal menggunakan matlak lokal yang ada di Indonesia, kini berubah menjadi KHGT yang matlaknya adalah seluruh dunia. Jadi bukan hanya menggunakan matlak di Indonesia. Matlak itu adalah tempat terbit dan terbenamnya benda langit, termasuk di situ juga adalah hilal, ya. Bukan Indonesia saja, asalkan seluruh wilayah yang ada di seluruh dunia itu telah memenuhi kriteria KHGT, yaitu ketinggian hilalnya 5 derajat serta elongasinya adalah 8 derajat, maka sudah dipastikan keesokan harinya adalah sudah masuk awal bulan baru. Nah, sama dengan kasus kemarin. Kalau kasus kemarin adalah ketika dicek dalam data Muhammadiyah, ya, di seluruh dunia ini ternyata ada daerah di salah satu Amerika Serikat namanya Sri Lanka, ya, di daerah Sri Lanka itu sudah memenuhi kriteria 58. Akhirnya tidak menunggu keputusan dari sidang isbat, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa besok tanggal 18 Februari tahun 2026 sudah masuk awal Ramadan. Seperti itu. Ya Bu, ternyata memang cukup kompleks ya Bu ya perbedaannya. Tapi menurut Ibu, mungkinkah suatu saat nanti Indonesia bisa satu suara dalam penentu awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah gitu Ya. Bu? Kalau kita berbicara mungkin nggak. Kalau secara teori mungkin saja itu terjadi, tapi beda lagi kalau kita bawa dalam implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Nanti kita akan berpapasan dengan koridor fikih Islam, nanti bertemu dengan ormas-ormas dan sejarah-sejarah panjang dari metode-metode pendekatan ru'yatul hilal yang ada di ormas-ormas tersebut. Gitu ya Bu. Jadi kalau nantinya itu juga membutuhkan dialog yang panjang ya Bu ya. Kalau ingin satu kesatuan gitu ya Bu ya. Bu. Jadi dan kira-kira Bu, apa nih tantangan terbesar untuk menyatukan metode ini? Apakah lebih pada aspek fikih, aspek teknik astronomi, atau pada penerimaan masyarakatnya sendiri Bu? Oke, kalau berbicara tantangan, ya, koridor tantangan. Kalau dalam segi ini sebelumnya mau tanya, satu suara di lingkup nasional apa di lingkup seluruh dunia ini? Nasional. Ya, kalau dalam segi nasional sebenarnya ini bisa terwujud manakala ada satu otoritas yang menyatakan bahwa kita harus mengikuti pemerintah, atau ada satu otoritas yang kuat yang mampu membawai seluruh masyarakat yang ada di bawahnya. Yang kedua, perlu namanya kelegoan hati, ya. Bagaimanapun juga ada rasa saling tenggang rasa. Nah, kita cari satu kriteria yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang ada dalam negara Indonesia. Kemudian kita tetapkan, kemudian di bawah naungan otoritas yang kuat, insya Allah itu bisa terwujud yang namanya satu suara dalam penentuan awal Hijriah di kalangan negara Indonesia. Beda lagi ceritanya kalau kita mau tujuannya adalah menyatukan seluruh suara di seluruh dunia. Nah, nanti beda lagi bahasanya, akan bertemu dengan matlak global, akan bertemu dengan zona waktu, karena bumi kita adalah bulat, kita terbagi menjadi 24 zona. Ada di sebelah bumi bagian barat itu
satu hari lebih lambat dari negara bagian timur. Terus nanti juga berkenaan dengan ILDL atau batas hari dan tanggal menurut Hijriah, juga banyak sekali diskursus tantangan-tantangan yang ada. Kalau semisal suatu saat nanti bisa terwujud, ini sungguh sangat menggembirakan bagi kita semua ya. Itu semua adalah cita-cita bagi umat Islam gitu. Ya, Bu. Jadi mungkin itu saja mungkin ya Bu ya yang bisa sampaikan. Mungkin ada lagi Bu yang perlu disampaikan begitu. Nah, terkait dengan awal bulan Hijriah ya, sebenarnya perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Perbedaan itu kita tidak bisa menduga-duga ya. Kalau semisal kita pada saat ini masih berbeda metode, masih berbeda penentuan hari dan tanggal, ini sebuah rahmat dari Allah, sebuah rahmat dari Tuhan kita ya. Bukan kita jadikan sebagai bumerang bagi negara dan bagi ajaran Islam kita, melainkan kita tunjukkan bahwa khazanah Islam itu sangat kaya gitu, seperti itu. Oh, gitu ya Bu. Ya. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa perbedaan bukanlah soal siapa yang paling benar, melainkan soal metode dan ijtihad yang memang diakui dalam khazanah keilmuan Islam. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap legowo dan saling menghormati, bukan saling menyalahkan, karena pada akhirnya yang Allah nilai bukan tanggal kita memulai, tetapi ketakwaan yang kita jalani. Terima kasih banyak Bu Kokom atas ilmunya hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan podcast kali ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Semoga diskusi ini menambah pemahaman kita dan semakin menguatkan ukhuwah di tengah perbedaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.